Hari ini kita akan belajar tentang osteoartritis. Ada 4 kondisi muskuloskeletal utama yang membebani masyarakat. Di antaranya adalah osteoartritis, rheumatoid arthritis, osteoporosis, dan low back pain. Di antara keempat kondisi tersebut, osteoartritis menempati urutan paling atas. Osteoartritis adalah salah satu penyakit penyebab kondisi disabilitas yang paling cepat naik jumlahnya di dunia dan menempati urutan ketiga sesudah diabetes mellitus dan demensia. Saat ini, terdapat sekitar 250 juta orang di dunia yang mengalami osteoartritis bergejala. Serta menurut PBB, pada tahun 2050, 20% dari total populasi merupakan penduduk usia 60 tahun ke atas. Dan dari 20% tersebut, 15%-nya akan mengalami osteoartritis bergejala. Kemudian, sepertiga dari yang bergejala akan mengalami disabilitas berat. Selain karena dampaknya yang serius, osteoartritis merupakan penyakit yang akan banyak teman-teman hadapi saat praktek nanti. Maka penting untuk kita mempelajari tentang penyakit ini. Dari definisinya, sederhananya osteoartritis adalah sekumpulan penyakit dengan ciri perjalanan yang sama, yaitu mengenai sendi jenis sinovial, ditandai oleh ciri khas hilangnya rawan sendi, nyeri, dan hilangnya fungsi sendi. Ini berarti osteoartritis merupakan kondisi heterogen, karena penyebabnya dapat bermacam-macam dan bisa berkombinasi, bukan semata-mata kondisi karena bertambah tua. Kondisi ini terutama mengenai sendi lutut dan panggul, namun bisa juga mengenai sendi lainnya seperti tangan, tulang belakang, ankle, dan kaki. Kita tahu ada 3 jenis sambungan antar tulang, yaitu sendi fibrous dengan gerakan minimal, sendi cartilaginous dengan gerakan terbatas, dan sendi sinovial yang memiliki gerakan paling luas. Sendi sinovial ini memiliki rongga sendi yang diliputi membran sinovium dan kapsul sendi, dengan kedua tepi tulang dilapisi oleh rawan sendi. Sendi jenis sinovial inilah yang dapat mengalami osteoartritis. Rawan sendi sinovial dibentuk oleh kondrosit yang dikelilingi oleh makromolekul, terutama serat kolagen tipe 2 dan proteoglikan. Fungsinya adalah untuk meredam, mendistribusikan pembebanan yang ditanggung tulang subkondral, serta mengurangi gesekan sendi. Selain rawan sendi, terdapat juga cairan sinovial yang merupakan ultrafiltrasi sinoviosit di membran sinovium sendi. Cairan ini utamanya mengandung asam hyaluronat, yaitu sejenis senyawa glikosaminogikan, dan memiliki fungsi untuk suplai nutrisi ke rawan sendi yang memang tidak memiliki perdarahan. Selain itu juga memberikan viskositas dan elastisitas sendi. Pada awal osteoartritis, terjadi pembengkakan rawan sendi dan peningkatan produksi proteoglikan sebagai upaya tubuh untuk memperbaiki rawan sendi yang rusak. Namun, usaha ini kadang tidak berhasil karena terjadi pula produksi sitokin proinflamasi yang mengganggu metabolisme kondrosit. Ini dapat berlangsung bertahun-tahun dengan keluhan minimal yang tidak disadari pasien. Dengan berlanjutnya proses osteoartritis, maka jumlah proteoglikan menjadi semakin rendah, sehingga rawan sendi menjadi lunak dan kehilangan elastisitas dan mudah mengalami kerusakan. Permukaan rawan sendi yang normalnya mulus menjadi retak, mengalami fragmentasi, fibrilasi, dan akhirnya tergerus sampai ke tulang subkondral. Kadang terbentuk juga kista tulang subkondral akibat cairan sendi yang masuk ke retakan tulang ataupun karena metaplasia osteofit. Pada sendi yang menumpuk beban seperti lutut dan panggul, penyempitan celah sendi tidak merata, terutama terjadi pada sisi dari sendi yang menerima beban lebih tinggi. Misalnya, pada osteoartritis lutut, kebanyakan yang mengalami penyempitan celah sendi adalah sisi medial dari lutut. Ciri ini yang membedakan osteoartritis dengan kelainan inflamasi sendi seperti rheumatoid arthritis, di mana celah sendi menyempit secara seragam. Berikut ini adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada tulang rawan yang sudah dibahas pada slide sebelumnya, seperti kerusakan matriks, fisura, fibrilasi, erosi, dan penyempitan celah sendi. Kemudian pada pinggiran sendi, terjadi penonjolan tulang yang diakibatkan vaskularisasi dan kalsifikasi rawan sendi, serta metaplasia sinovium di dekatnya.
Penonjolan ini dinamakan osteofit. Pada awalnya, ini adalah respons tubuh untuk menstabilkan sendi yang mulai mengalami kerusakan tulang rawan. Namun, kemudian dapat terjadi pertumbuhan berlebih yang mengganggu sendi, dan kadang osteofit ini dan rawan sendi yang sudah terfragmentasi dapat terlepas ke dalam sendi menjadi loose bodies yang dirasakan seperti barang yang mengganjal dan berpindah-pindah di dalam sendi. Pada meniskus dan ligamen, terjadi juga kerusakan matriks, kerusakan kolagen, fibrilasi, sel cluster, dan sel nekrosis. Kerusakan meniskus dan ligamen ini sering ditemui pada penderita osteoartritis tanpa didapatkan riwayat trauma. Kerusakan meniskus disertai infiltrasi vaskuler dan peningkatan densitas saraf sensorik menjadikannya salah satu sumber nyeri osteoartritis. Ditambah lagi, akibat penyimpitan celah sendi dan osteofit, terjadi perubahan keseimbangan ligamen yang sudah mengalami degenerasi tersebut. Di satu sisi mengalami tarikan memanjang, sedangkan sisi lain mengalami pemendekan. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakstabilan sendi, bertambahnya deformitas, bahkan pergeseran sendi atau sublokasasi. Reaksi perubahan volume dan densitas tulang subkondral berhubungan dengan perubahan pembebanan sendi yang terjadi pada osteoartritis. Microcrack menginisiasi bone remodeling dan tampak pada MRI sebagai bone marrow lesion. Secara histologis, bone marrow lesion nampak sebagai marrow fibrosis, necrosis fat, abnormal adiposit, dan dapat menjadi sumber nyeri dan indikator progresivitas osteoartritis. Pada batas antara cartilage dan tulang subkondral, terdapat calcified cartilage atau yang disebut juga dengan tide mark, yang mengalami invasi vaskular dari tulang subkondral, sehingga osifikasi terjadi melewati batas calcified cartilage sampai ke tulang rawan, sehingga menjadi lebih tipis. Kadang terbentuk juga subchondral cyst pada osteoartritis lanjut yang diduga akibat fisura yang terjadi pada rawan sendi, sehingga terjadi hubungan antara tulang dengan cairan intraartikular. Infiltrasi sel radang pada sinovium osteoartritis dipredominasi oleh makrofag dan bukan oleh sel limfosit sebagai bagian dari innate immunity. Kemungkinan terhadap debris dari matriks cartilage yang mengalami kerusakan. Hal ini berbeda dengan inflamasi yang terjadi pada rheumatoid arthritis dan psoriasis, di mana proses imun yang terjadi bersifat adaptif, yang ditandai dengan banyaknya sel limfosit T dan B di sinovium. Sinovitis dan efusi pada osteoartritis adalah indikator progresivitas penyakit. Kesimpulannya, patologi osteoartritis tidaklah sama dengan proses penuaan alami rawan sendi, dan melibatkan seluruh komponen sendi, yaitu cartilage, tulang subkondral, sinovium, ligamen, dan fat pad. Patologi osteoartritis didominasi oleh proses degeneratif lokal, namun disertai pula komponen inflamasi yang terutama berasal dari proses breakdown rawan sendi. Dengan kata lain, proses tersebut bersifat lokal di sendi masing-masing, walaupun pasien dapat mengalami osteoartritis pada banyak sendi. Ini nampak pada absennya gejala sistemik dan normalnya hasil pemeriksaan inflamasi, yaitu LSR dan CRP pada laboratorium darah. Osteoartritis dianggap sebagai kegagalan organ. Artinya, kelainan ini tidak terjadi semata-mata akibat rawan sendi saja, namun akibat ketidakseimbangan seluruh komponen pembentuk sendi, seperti ligamen, sinovium, meniskus, dan tulang subkondral. Namun, komponen utama yang membuat osteoartritis memburuk adalah pembebanan. Ada dua jenis pembebanan. Yang pertama, pembebanan berlebih pada sendi yang normal, atau pembebanan yang walaupun normal, tetapi terjadi pada sendi yang tidak normal. Pada sendi normal, pembebanan berlebih terjadi pada obesitas, trauma, kelemahan otot, dan pekerjaan berat berulang. Sedangkan kondisi sendi tidak normal dapat diakibatkan oleh genetik, penurunan hormon seks, infeksi, gout, akromegali, artritis inflamasi, hemoglobinopati, penyakit Charcot, congenital hip dislocation, slip femoral capital epiphysis, penyakit Paget, avascular necrosis,
diabetes mellitus, serta Bowleg dan Knock-knee. Contoh pada Bowleg atau lutut yang berbentuk O yang disebut juga dengan varus, kondisi ini menyebabkan aksis beban badan jatuh pada sisi medial lutut yang meningkatkan adduction moment sehingga terjadi peningkatan beban dari kompartemen medial lutut. Demikian pula sebaliknya, pada genu-valgus terjadi peningkatan abduction moment. Kondisi ini tidak serta-merta menyebabkan osteoartritis, namun pada penderita osteoartritis dengan deformitas ini, progresivitas mudah terjadi. Sedangkan untuk klasifikasi, osteoartritis dibagi menjadi primer dan sekunder. Primer bila penyebab khusus tidak ditemukan, dan sekunder bila penyebab utama ditemukan. Misalnya, pasien memiliki riwayat trauma sebelumnya yang merusak meniskus sendi lutut yang menjadi awal mula proses osteoartritis. Namun saat ini, banyak kondisi yang semula disangka primer ternyata ditemukan penyebabnya. Contohnya pada osteoartritis panggul yang ternyata disebabkan oleh instabilitas panggul sejak lahir. Setelah membahas osteoartritis tadi, mari kita mengevaluasi pembelajaran kita. Laki-laki 50 tahun mengeluhkan kekakuan lutut pada pagi hari dan nyeri lutut setelah jalan lama, dan ditemukan osteofit pada X-ray. Perjalanan penyakit melibatkan jaringan-jaringan di bawah ini kecuali A. Tulang rawan, B. Sinovium, C. Tulang, D. Lemak intraartikular, E. Pembuluh darah perifer. Dan jawabannya adalah E. Pembuluh darah perifer. Jadi berikut untuk penjelasannya, OA melibatkan keempat hal di bawah ini, yaitu tulang rawan, sinovium, tulang subkondral, dan lemak intraartikular. Sementara pembuluh darah perifer tidak terlibat pada proses osteoartritis. Kemudian soal selanjutnya, perempuan 60 tahun datang dengan bowleg berat dan nyeri kedua lutut saat aktivitas. Perubahan beban pada kondisi ini adalah A. Peningkatan adduction moment, B. Peningkatan abduction moment, C. Penurunan extension moment, D. Penurunan flexion moment. Dan jawabannya adalah A. Peningkatan adduction moment. Jadi berikut untuk penjelasannya. Peningkatan adduction moment pada bowlegs merupakan hasil dari peningkatan beban pada kompartemen lutut medial yang berhubungan dengan perjalanan penyakit. Sedangkan peningkatan abduction moment ditemukan pada lutut valgus, serta osteoartritis lutut berhubungan dengan peningkatan flexion moment. Kemudian untuk soal selanjutnya, laki-laki 55 tahun mengeluhkan nyeri panggul kanan kronis setelah aktivitas. Dokter menemukan osteofit pada X-ray panggul dan lesi bone marrow pada MRI. Secara histologi, lesi ini terdiri dari hal-hal di bawah ini kecuali A. Mikrofraktur, B. Infiltrasi vaskuler, C. Tulang rawan terkalsifikasi, D. Kista. Dan jawabannya adalah D. Kista. Lesi bone marrow ditemukan pada MRI yang mengindikasikan perkembangan osteoartritis dan merupakan sumber nyeri. Secara histologis dapat ditemukan mikrofraktur, nekrosis sumsum, fibrosis, dan adiposit abnormal. Infiltrasi vaskular dan kalsifikasi tulang rawan merupakan proses osteoartritis pada batas antara tulang rawan dan tulang subkondral. Kemudian, kista pada tulang subkondral merupakan lesi osteoartritis yang berkaitan dengan keretakan pada tulang rawan. Kemudian masih membahas tentang kasus sebelumnya. Kasus ini menunjukkan adanya A. Cedera, B. efusi, C. Progresi, D. Instabilitas. Dan jawabannya adalah C. Progresi. Penjelasannya adalah lesi bone marrow,
Sinovitis dan meniskus merupakan faktor risiko dari progresi osteoartritis. Overload dan microcrack pada lesi bone marrow tidaklah berkaitan dengan cedera. Kemudian, efusi yang terjadi karena sinovitis pada osteoartritis dan instabilitas merupakan hasil dari kegagalan ligamen yang rusak untuk menstabilisasi lutut yang mengalami osteoartritis. Lalu soal selanjutnya, perempuan 60 tahun mengeluhkan bengkak pada lutut kanan. Tidak ada tanda inflamasi dan ditemukan cairan pada rongga suprapatellar. Tidak ada keterlibatan sendi lain. Sinovium pada kasus ini dipredominasi oleh A. Makrofag, B. Limfosit T, C. Limfosit B, dan D. Neutrofil. Dan jawabannya adalah makrofag. Berikut penjelasannya. Infiltrasi sinovial pada osteoartritis dipredominasi oleh makrofag sebagai respon innate immunity terhadap bagian degradasi matriks tulang rawan. Sementara pada limfosit T dan B, mereka memiliki predominasi di rheumatoid arthritis dan neutrofil merupakan bagian dari innate immunity. Terkait soal sebelumnya, sel predominasi pada kasus ini merupakan bagian sistem imun, A. Memory, B. Innate, C. Killer, D. Neutralizer. Dan jawabannya adalah B. Innate. Penjelasannya, makrofag merupakan bagian dari sistem imun innate dan tidak memiliki kapasitas memori seperti adaptive immunity. Sementara sel killer dan neutralizer merupakan bagian dari innate dan adaptif, tetapi kurang tepat karena pada osteoartritis yang terlibat hanya innate immunity. Tanda dan gejala osteoartritis adalah sebagai berikut. Penyakit ini bersifat kronis dengan gejala awalnya hilang timbul, kemudian semakin lama semakin sering dan konstan. Gejala utama adalah nyeri yang bersifat dalam tanpa batas tegas yang terjadi sesudah pemakaian sendi berlebih. Gejala lainnya adalah kaku sendi sesudah istirahat atau bangun tidur. Berbeda dengan penyakit inflamasi, kaku pada osteoartritis biasanya tidak lebih dari 30 menit. Rentang gerakan sendi juga semakin berkurang, kadang disertai sendi berbunyi atau krepitasi, dan kadang juga dapat terjadi bengkak pada sendi yang disertai tanda inflamasi. Terdapat pula kombinasi gejala mekanik pada osteoartritis yang hilang timbul, seperti rasa mengganjal, rasa barang berpindah di dalam lutut, rasa tersangkut yang hilang timbul. Ini menunjukkan kemungkinan kerusakan struktur di dalam sendi atau loose bodies. Pasien-pasien seperti ini kemungkinan memiliki respons yang baik terhadap tindakan artroskopi. Deformitas dari sendi dapat terlihat, misalnya lutut menjadi varus atau valgus. Tonjolan osteofit dapat diraba pada sendi-sendi superficial seperti tangan, lutut, ankle, dan kaki. Dapat terlihat instabilitas sendi pada pemeriksaan fisik, dan pasien dapat terlihat berjalan pincang. Nyeri osteoartritis berasal dari salah satu atau kombinasi dari elevasi periosteum karena osteofit, penumpukan darah atau kongesti tulang subkondral yang menyebabkan kenaikan tekanan intraoseus, peradangan sinovium, nyeri karena kelelahan otot, stretching kapsul sendi karena efusi, robek meniskus, dan bursitis. Pada kasus nyeri kronis, nyeri dapat juga diakibatkan sensitisasi sentral dan masalah psikologi. Identifikasi sumber nyeri dapat membantu tata laksana lebih terarah, mengingat kita tidak bisa terlalu mengandalkan obat-obatan pada osteoartritis. Misalnya, nyeri yang berasal dari kenaikan tekanan intraoseus ataupun kelelahan otot memberi indikasi tata laksana non-weight bearing sementara. Diagnosis osteoartritis ditegakkan berdasarkan penemuan klinis dan radiologis. MRI dapat menjadi investigasi second line, terutama untuk osteoartritis dini, dengan keuntungan dalam melihat seluruh komponen sendi, termasuk jaringan lunak dan sumsum tulang. Sampai saat ini belum ada marker laboratorium yang spesifik untuk diagnosis osteoartritis. Penting untuk diingat, hubungan derajat osteoartritis pada X-ray dengan gejala klinis tidak konsisten.
sehingga mayoritas guideline osteoartritis menganjurkan kewaspadaan dalam menilai X-ray untuk mencegah treatment berlebihan. Khusus untuk osteoartritis tersering, yaitu osteoartritis lutut, tingkat keparahan dinilai berdasarkan klasifikasi Kellgren-Lawrence, yang paling banyak dipakai saat ini. Grade 0 adalah normal, grade 1 didapatkan osteofit kecil yang meragukan, grade 2 osteofit jelas dan kemungkinan penyempitan celah sendi, grade 3 penyempitan celah sendi jelas, dan grade 4 penyempitan parah celah sendi. X-ray harus diambil pada posisi pasien berdiri, paling baik secara PA dengan lutut ditekuk 30 derajat. Kadang kita kesulitan menilai penyempitan celah sendi. Sebagai pedoman, penyempitan celah sendi lutut sisi medial ditandai dengan berkurangnya jarak antara apex condylus medial femur dengan permukaan sendi medial tibia sisi posterior. Jadi, pada X-ray lutut AP, kita melihat dua garis di sisi medial tibia plateau akibat tibia plateau posterior slope. Kita pilih garis yang inferior sebagai batas posterior. Sedangkan penyempitan sisi lateral lebih mudah dinilai karena bentuk tibia plateau lateral yang konveks. MRI osteoartritis dapat menilai kondisi dan volume rawan sendi, meniskus, bone marrow cyst atau edema, dan synovium. Kadang MRI sangat membantu kita untuk tata laksana penyebab yang jelas osteoartritis, misalnya robekan meniskus. Jadi, kita dapat mendiagnosis osteoartritis berdasarkan pola penyakitnya yang kronis dan hilang timbul, kemudian dikonfirmasi dengan gambaran X-ray. Sebelum kita melanjutkan diskusi, mari kita evaluasi pengetahuan terlebih dahulu. Laki-laki 50 tahun mengeluhkan bengkak mendadak pada lutut kiri. Selain keluhan ini, pasien merasa sehat meskipun terkadang otot betis dirasakan tegang. Pasien pernah mengalami keluhan ini beberapa kali sebelumnya. Terdapat pembesaran tulang pada saat palpasi lutut. Kondisi yang memungkinkan adalah A. Knee osteoarthritis, B. Gout, C. Rheumatoid, D. Infeksi. Dan jawabannya adalah A. Knee osteoarthritis. Pembesaran tulang pada pemeriksaan fisik merupakan tanda spesifik dari osteoartritis lutut, meskipun tidak sensitif. Sementara crepitus sensitif tetapi tidak spesifik. Osteofit pada lutut merupakan temuan sensitif dan spesifik untuk osteoartritis. Temuan klinis dan radiologis ini jika digabung dapat mendiagnosis osteoartritis dengan sensitif dan spesifik. Jika dilakukan pemeriksaan analisa cairan sendi pada kasus tersebut, maka akan ditemukan A. Meningkatnya jumlah sel darah putih, B. Meningkatnya jumlah sel darah merah, C. Tampak kristal kalsium pirofosfat dihidrat, D. Tampak bakteri. Dan jawabannya adalah C. Jadi, peningkatan sel darah putih terjadi pada penyakit sendi akibat infeksi dan inflamasi. Peningkatan sel darah merah terjadi pada kasus traumatik, kemudian penampakan bakteri pada infeksi. Kalsium pirofosfat dihidrat dan kristal apati seringkali ditemukan pada osteoartritis lanjut atau dengan riwayat pemakaian steroid. Perempuan 60 tahun datang dengan nyeri di panggul kanan sejak 3 tahun lalu ketika jalan jauh. Pada pemeriksaan fisik ditemukan nyeri dan rentang gerakan yang terbatas saat internal rotasi panggul. Diagnosis yang tepat adalah A. Rheumatoid arthritis, B. Psoriasis, C. Gout, D. Osteoartritis. Jawabannya D. Osteoartritis. Nyeri panggul yang disertai keterbatasan rentang gerak saat rotasi internal dan terkait aktivitas fisik merupakan gejala khas pada osteoartritis panggul. Rheumatoid arthritis, sementara itu, umumnya bersifat simetris dan nyeri saat istirahat. Kemudian untuk psoriasis, psoriasis sendiri merupakan inflamasi sendi yang disertai manifestasi kulit dan kuku. Dan gout merupakan serangan inflamasi akut pada sendi.
Langkah selanjutnya untuk mengkonfirmasi diagnosis pada pasien ini adalah A. Rheumatoid factor dan anti-CCP, B. CRP dan ESR, C. Hip ultrasound, D. Hip X-ray. Dan jawabannya adalah D. Hip X-ray. Jika ditemukan nyeri panggul dan ditemukan osteofit pada foto X-ray, keduanya cukup sensitif dan spesifik untuk menegakkan diagnosis. Terapi utama dari osteoartritis adalah edukasi, penurunan berat badan, dan latihan terstruktur. Obat-obatan menjadi lini kedua, dan operasi menjadi lini terakhir. Edukasi pasien dengan menjelaskan natur dari osteoartritis dapat membuat pasien mengubah gaya hidup dan melakukan modifikasi aktivitas sehari-hari yang sangat membantu mengontrol osteoartritis. Penurunan berat badan mengurangi beban pada sendi. Penurunan sebesar 5 kg saja sudah berpengaruh signifikan pada progresivitas osteoartritis. Latihan penguatan otot, stretching, postur, fisioterapi, hidroterapi dapat membantu mendistribusikan beban sendi. Sedangkan alat bantu mekanik seperti tongkat sangat membantu dalam fase inflamasi untuk mengistirahatkan sendi. Pemakaian brace spesial untuk osteoartritis sampai saat ini masih sulit dinilai efektivitasnya secara umum, namun pada kasus-kasus tertentu yang tepat akan sangat membantu pasien beraktivitas. Misalnya pada pasien-pasien kurus dengan osteoartritis varus tanpa gejala mekanik. Obat-obatan adalah lini kedua, tidak boleh dijadikan andalan. Pilihan utama dari obat-obatan adalah NSAID topikal, mengingat efek gastrointestinalnya rendah dan kadar dalam darah hanya 15% dibanding oral. Tentu saja efek NSAID topikal tidak terlalu bermakna untuk sendi-sendi yang berada dalam di bawah otot, seperti sendi panggul. NSAID oral boleh dipertimbangkan untuk nyeri akut yang berjangka pendek. Terapi jangka panjang tidak dianjurkan, mengingat efek samping gastrointestinal dan kardiovaskulernya. COX-2 inhibitor dapat menjadi pilihan bagi pasien yang memiliki masalah dispepsia sebelumnya. Sedangkan opioid seperti tramadol, efeknya lebih lemah dari NSAID pada minggu-minggu pertama pengobatan dan memberi banyak efek samping. Terdapat kecenderungan untuk tidak menggunakan paracetamol sebagai pilihan pertama, karena dengan dosis yang sekarang, kurang kuat efek analgetiknya bagi penderita OA dengan nyeri signifikan. Bagaimana dengan injeksi steroid intraartikular? Injeksi ini berguna untuk nyeri osteoartritis yang dalam fase inflamasi, namun perlu diingat toksisitas steroid dan lidocaine terhadap rawan sendi, sehingga injeksi ini dianjurkan hanya diberikan pada OA yang lanjut dan tidak sering diulang. Sedangkan injeksi asam hyaluronat dapat digunakan untuk mengontrol keluhan pada osteoartritis yang lebih awal dan pada usia lebih muda, namun jangan diberikan pada fase inflamasi. Disease Modifying Osteoarthritis Drugs sampai saat ini masih dalam tahap riset. Sebelumnya, obat biologi seperti IL-1 beta dan TNF-alpha hasilnya mengecewakan, begitu juga dengan bifosfonat. Hampir semua tidak merekomendasikan pengobatan glukosamin dan kondroitin rutin untuk osteoartritis. Namun sediaan dengan grade pharmaceutical masih mungkin bermanfaat. Tindakan bedah pada osteoartritis ditujukan untuk kasus lanjut yang tidak respons terhadap tindakan konservatif. Jenisnya adalah debridement, kemudian osteotomi dan reseksi artroplasti, yaitu memindahkan pembebanan sendi ke tempat yang masih normal. Kemudian ada joint replacement, yaitu melapisi sendi tersebut dengan prostesis karena kerusakannya cukup parah, atau arthrodesis, yaitu menyatukan sendi yang rusak. Tindakan realignment ditujukan pada osteoartritis yang masih belum melibatkan seluruh kompartemen sendi, dan diutamakan untuk pasien muda dengan kebutuhan aktivitas lebih tinggi. Sedangkan, pelapisan sendi ditujukan pada osteoartrosis berat yang melibatkan seluruh kompartemen sendi dan biasanya dilakukan pada orang tua. Tindakan arthrodesis ditujukan untuk sendi-sendi yang lebih kecil seperti jari-jari tangan. Kemudian, tindakan artroskopi debridement lebih ditujukan untuk osteoartritis tingkat ringan yang memiliki gejala mekanik. Dengan ini diharapkan selain nyeri berkurang,
progresivitas osteoartritis dapat dihambat juga. Kemudian untuk prognosis osteoartritis, prognosisnya kurang baik bila ditemukan pada pasien dengan umur lebih tua, dengan BMI tinggi, kemudian deformitas sendi, dan melibatkan lebih dari satu sendi. Indikator progresivitas osteoartritis diantaranya adalah kerusakan ligamen, instabilitas sendi, lesi meniskus, sinovitis, dan bone marrow lesion. Perempuan 60 tahun datang dengan nyeri kedua lutut saat aktivitas, dengan kaki bowlegs, dan ditemukan osteofit pada X-ray. Lini pertama untuk pengobatan pasien ini adalah A. Knee unloading brace, B. Weight loss, C. Knee tapping, D. Steroid injection. Dan jawabannya adalah B. Weight loss. Tata laksana utama pada osteoartritis adalah edukasi, penurunan berat badan, dan latihan terstruktur. Knee unloading brace memiliki manfaat yang minimal pada pasien overweight. Sementara knee tapping tidak direkomendasikan pada terapi osteoartritis kronis. Kemudian, injeksi steroid dikhususkan untuk osteoartritis lanjut dengan inflamasi karena sifatnya yang toksik terhadap tulang rawan. Laki-laki 70 tahun datang dengan nyeri panggul kiri kronis dengan osteofit dan penyempitan celah sendi. Pasien juga memiliki riwayat ulkus peptikum. Tata laksana medikamentosa lini pertama pada pasien ini adalah A. NSAID topikal, B. COX-2 inhibitor, C. Injeksi hyaluronic acid, D. Tramadol. Dan jawabannya adalah B. COX inhibitor. NSAID topikal pada umumnya memiliki efek toksisitas gastrointestinal yang lebih rendah dibanding NSAID oral. Namun, NSAID topikal memiliki efek yang kurang bermanfaat pada osteoartritis panggul karena posisi sendinya yang di dalam. Injeksi asam hyaluronat pada osteoartritis panggul jarang direkomendasikan, dan penggunaan opioid jangka panjang pada osteoartritis memiliki efek analgesik yang cenderung rendah, namun efek samping yang tinggi. Berikut ini adalah contoh high tibial osteotomy yang dilakukan pada pasien dengan nyeri lutut. Pasien ini meskipun derajat osteoartritisnya tidak tinggi, tetapi nyeri lutut disebabkan oleh perpindahan aksis mekanik sebesar 17,9 mm yang dianggap cukup tinggi sehingga terjadi pembebanan lutut berlebih. Diharapkan dengan dilakukannya operasi ini, keluhan pasien berkurang dan kerusakan tulang rawan tidak berlanjut karena sudah ada pengurangan pembebanan sendi lutut. Berikut ini adalah contoh reseksi artroplasti dan artrodesis pada sendi-sendi kecil. Kemudian ini adalah contoh pelapis sendi bi dan unikondilar. Kemudian ini adalah contoh operasi yang melapisi sendi lutut. Kita bisa lihat di atas, sendi lutut femoral sudah terlapis. Kemudian, sementara yang putih ini adalah pengganti meniskus, sehingga sendi dapat berfungsi seperti normal kembali. Jadi untuk kesimpulannya, osteoartritis adalah sekumpulan penyakit dengan manifestasi sama, yaitu penipisan rawa sendi yang berujung pada hilangnya fungsi sendi sinovial. Diagnosis dapat ditegakkan melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, dan X-ray. Manifestasi klinis bersifat lokal tanpa gejala sistemik yang signifikan. Tata laksana utama dari osteoartritis adalah edukasi, weight loss, dan structured exercise. Pemberian NSAID secara terus-menerus memiliki risiko terhadap kardiovaskular, gastrointestinal, dan ginjal, sedangkan pemberian opioid tidak dianjurkan. Sampai saat ini belum ditemukan disease-modifying therapies untuk osteoartritis, dan sejumlah signifikan pasien perlu menjalani operasi joint replacement untuk mengembalikan fungsi sendi. Saat ini sedang gencar dilakukan penelitian untuk membedakan subgrup fenotipe dari osteoartritis. Kondisi osteoartritis yang heterogen dianggap menjadi penyebab kegagalan disease-modifying therapies. Setidaknya ada 6 subgrup fenotipe yang diusulkan, yaitu
chronic pain with central sensitization, inflammatory, metabolic syndrome, bone and cartilage metabolism, mechanical overload, dan minimal joint disease. Dan dibedakan berdasarkan klinis, X-ray, dan MRI. Hasil signifikan mudah-mudahan kita dapatkan beberapa tahun ke depan. Berikut ini adalah sumber-sumber kami. Terima kasih. Semoga pembelajaran ini dapat membantu teman-teman semua mengenal osteoartritis lebih dalam. Untuk video-video lain, bisa dilihat di channel YouTube dan Instagram kami ya.